Halo, Zona Orang-orang Muda GBT Sejahtera Allah Purwokerto. Apa kabar semuanya? Tentu semuanya memiliki kabar yang baik berkat penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama mendengar renungan firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Penulis surat Yakobus memberi prinsip kebenaran kepada kita semua, bagaimana membuat iblis lari dari kita. Pertama adalah tunduk kepada Allah, dan yang kedua, lawanlah iblis. Prinsip kebenaran ini tidak dapat dibolak-balik. Menjadi lawan iblis lebih dulu, baru tunduk kepada Allah. Jelas itu salah. Dr. Edwin Loiskul mengatakan bahwa perlawanan kita terhadap iblis tergantung pada ketaatan kita kepada Tuhan. Kisah dalam Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 16. Jangan seperti anak-anak Skewa yang mencoba mengusir iblis tanpa penundukan diri dan ketaatan kepada Allah. Bukannya ia mengalahkan roh jahat, justru mereka dikalahkan oleh roh-roh jahat. Tunduk kepada Allah mempunyai arti menaruh kehidupan kita di bawah kedaulatan dan kemahakuasaan Allah dan menghormati serta mentaatinya. Tunduk kepada Allah berarti juga mempercayai apa yang telah dilakukan oleh Allah melalui Yesus dan karya salibnya. Dan lawanlah iblis dengan senjatanya, yaitu kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa iblis sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib dan kemenangannya sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Mungkin saat hari ini anak-anak muda lebih sering, saya bisa, saya mampu untuk lepas dari jerat. Orang yang mengenal Allahnya akan berani berbuat dan bertindak. Mungkin hari-hari ini engkau menjadi orang-orang yang mudah marah. Engkau menjadi orang-orang yang mudah berontak. Saya mau katakan, mari datang kepada Tuhan. Mari tunduk kepada Tuhan. Keterbatasan kita adalah fakta, tapi mari datang ke hadirat Tuhan. Tuhan akan menolong hidupmu. Engkau menjadi anak-anak muda yang bertumbuh dalam krisis itu. Pertobatan adalah perintah Tuhan bagi semua kita untuk berbalik kepada Tuhan. Pertobatan harus dilakukan karena merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dr. Edwin Loiskul mengatakan bahwa pertobatan adalah titik yang amat penting antara kehancuran dan rekonsiliasi. Jika tidak bertobat, maka akan mengalami kehancuran. Tetapi jika bertobat, maka akan mengalami rekonsiliasi. Banyak kita anak-anak muda mengalami kehancuran dalam hubungan, dalam keluarga, maupun dalam apapun yang kita lakukan karena tidak mempraktekkan sikap pertobatan setiap hari. Kisah Rasul 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka kita akan mengalami pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita mengalami rekonsiliasi, pemulihan demi pemulihan. Dia akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan orang di sekitar kita. Jadi, praktekkanlah sikap bertobat
setiap hari dan alamilah pemulihan demi pemulihan. Catatan yang kedua, kita harus bertobat agar kehancuran tidak dialami dalam hidup kita, tapi kita mengalami rekonsiliasi dalam hidup kita. Renungan hari ini menceritakan tentang bagaimana kita harus bertindak untuk melawan ikatan dosa. Bagaimana caranya untuk kita lepas dari ikatan-ikatan dosa kita. Lewat renungan hari ini kita belajar. Yang pertama, kita harus tunduk kepada Allah. Yang kedua, lawanlah iblis. Yang ketiga, kita harus bertobat. Urutan ini tidak boleh dibolak-balik, tapi engkau harus berjalan sesuai dengan urutan ini. Jadilah anak-anak muda yang selalu takut akan Tuhan dan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.